Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang boleh terus kita alami, yang memungkinkan kita bisa diperjumpakan lagi dalam syafaat malam pada malam hari ini. Kok kadonya Alkitab sih? Demikian judul cerita singkat sebagai bahan refleksi kita malam hari ini. Ada seorang perempuan yang menikah dengan seorang lelaki yang cukup mapan. Sebelum menikah, perempuan itu sebenarnya mempunyai karier yang cukup baik. Tapi perempuan itu memutuskan untuk berhenti berkarir karena suaminya berjanji akan mencukupi penghidupan mereka. Sang suami adalah seorang pekerja keras yang hemat. Tahun demi tahun berlalu. Menjelang ulang tahun pernikahan ke-10, sang suami mengajak istrinya pergi ke sebuah mall. Ketika melewati sebuah toko perhiasan, si istri tertarik pada sebuah cincin berlian yang indah dan mengatakan kepada suaminya bahwa ia ingin dibelikan cincin itu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Dia berani mengatakan itu karena dia tahu suaminya mampu kok untuk membelikan cincin itu. Suaminya cuma tersenyum. Tibalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Setelah sarapan, sang suami mengajak istrinya ke ruang keluarga. Ia berkata, "Istriku, aku sungguh bangga memiliki istri yang baik sepertimu. Aku sungguh mencintaimu." Lalu ia mengambil dan memberikan sebuah kotak terbungkus kertas kado yang indah. Dengan penuh harap, sang istri membuka bungkusan kado itu. Apa yang ia temukan? Setelah membuka penutup kotak, ia melihat di dalamnya ada sebuah Alkitab bersampul kulit yang indah dengan namanya tergrafir keemasan di sampul depan. Perempuan ini marah sekali. Dengan suara nyaring ia berkata, "Dengan semua uang yang kau miliki, kau hanya memberiku sebuah Alkitab." Ia melempar kotak berisi Alkitab itu sambil berkata, "Kita cerai. Aku tidak tahan lagi hidup bersamamu." Dan dengan penuh emosi, perempuan itu meninggalkan suaminya. Dia pindah ke kota lain. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, perempuan itu sukses dalam usahanya. Dan ia tidak pernah menemui suaminya. Sampai satu saat temannya memberitahu bahwa suaminya sakit keras. Perempuan itu bergumul dan akhirnya memutuskan untuk menemui suaminya. Tapi sebelum ia berangkat, ia mendapat telegram yang memberitahukan bahwa suaminya sudah meninggal dan mewariskan semua miliknya kepadanya. Ia harus segera datang untuk mengurus surat-surat yang diperlukan. Ketika tiba di rumah, dia melihat ada beberapa orang di rumah mereka. Orang-orang itu tertunduk ketika melihat perempuan itu memasuki rumah. Dia masuk ke kamar tidur.
Dia mengamati kamar itu dan barang-barang yang ada di dalamnya. Tiba-tiba kesedihan dan penyesalan memenuhi hatinya. Dia terduduk dan menangis di tepi tempat tidur. Matanya melihat kotak hadiah ulang tahun pernikahan yang diberikan suaminya beberapa tahun lalu terletak di atas meja kecil di samping tempat tidur. Dia mengambil kotak itu. Perlahan ia membuka kotak itu. Isinya masih sama. Alkitab yang dulu memicu kemarahannya. Dia mengeluarkan Alkitab itu dari kotaknya. Ketika meraba bagian belakang Alkitab itu, dia menyentuh ada sesuatu tertempel di sana. Dia membalikkan Alkitab itu dan melihat ada kantong kecil dari beludru berwarna merah tertempel di sana. Ia membuka kantong itu dan di dalamnya ia menemukan sebuah cincin berlian. Itu cincin berlian yang dulu ia inginkan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Ketika ia mengamati di bagian dalam cincin itu, terukir di sana namanya dan tulisan, I love you always. Tangis penyesalan pun tak terbendung lagi. Ibu bapak, saudara, ketika malaikat menyampaikan Injil, kabar sukacita tentang kedatangan Sang Juru Selamat kepada para gembala di padang Efrata, ini yang dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu tercatat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 12. Di balik kesederhanaan, bahkan keringkihan, tersedia anugerah, hadiah terbesar bagi manusia dan dunia. Sayang, banyak yang menyia-nyiakan hadiah terbesar yang Allah berikan itu karena hanya menggunakan mata jasmani yang terpaku pada sosok tak berdaya dalam kehinaannya. Mari kita buka mata hati kita agar mampu melihat anugerah Allah di dalam Yesus, juga mampu melihat anugerah Allah di dalam diri orang-orang yang Ia hadirkan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami memohon pengampunan-Mu. Ketika di sana sini kami masih suka menilai segala sesuatu, termasuk anugerah Allah, hanya berdasarkan apa yang terlihat oleh mata jasmani. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kemauan untuk membuka dan menggunakan mata hati yang diterangi oleh Roh Kudus untuk memaknai segala sesuatu yang ada, yang terjadi di dalam hidup ini, agar kami tidak kehilangan hadiah terbesar yang Kau berikan. Tuhan, tolonglah kami.
Ya Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kebaktian campuran online dan onsite terbatas dalam rangkaian kegiatan Minggu Advent pertama dan kedua yang sudah terselenggara dengan baik. Maka kami juga tetap memohon penyertaan Tuhan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang masih akan dilakukan khususnya di Jemaat Gading Indah ini untuk kebaktian Minggu Advent kedua, ketiga, keempat, malam Natal, malam Tahun Baru, juga kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan, juga acara-acara peringatan Natal yang akan diselenggarakan. Bapa, kami juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, baik anggota maupun simpatisan beserta keluarga masing-masing, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan masalah sakit penyakit. Barangkali ada yang punya persoalan karena masalah sumber penghidupan. Ada yang mengalami ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Mereka yang juga berhadapan dengan masalah terkait dengan studi, perjodohan, dan sebagainya. Kami datang kepadamu, kami memohon, Tuhan sajalah yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menghadapi berbagai persoalan dan masalah itu. Secara khusus ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga almarhum Ibu Linawati Sucipto yang telah berpulang pada tanggal 5 Desember lalu. Kami berdoa bagi rencana pemberangkatan jenazah pada hari Jumat mendatang, juga rencana penyelenggaraan kebaktian penghiburan baik di rumah duka sampai dengan di pemakaman. Engkau yang memampukan keluarga, suami, anak-anak, saudara-saudara, juga kami sahabat-sahabatnya untuk dapat tetap memaknai hal ini dalam terang iman. Ya Bapa, kami juga tetap berdoa bagi upaya pemerintah di dalam memimpin masyarakat dan bangsa ini melakukan tindakan-tindakan yang tepat guna merespons pandemi yang masih terjadi. Biarlah Engkau yang terus menambahkan hikmat bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan guna membantu, menolong masyarakat di dalam upaya menghadapi pandemi dengan segala dampaknya. Maka kami juga memohon Tuhan yang menolong agar masyarakat dimampukan untuk terus menjaga disiplin, mematuhi berbagai protokol kesehatan yang tetap diberlakukan. Sebentar lagi kami akan beristirahat, maka kami menyerahkan keberadaan kami satu persatu, seisi keluarga masing-masing, baik mereka yang ada bersama kami maupun yang ada di tempat lain. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang, menaungi, menjauhkan segala mara bahaya, malapetaka, kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan esok bangun dalam keadaan yang lebih baik, menyambut hari baru dengan penuh syukur agar dapat tetap memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.